Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ingatan? Ya, hanya ingatan yang bisa kugunakan saat ini. Aku harus berusaha mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Alex, wajah laki-laki sangar itulah yang pertama sekali muncul di benak. Teringat saat dia menawar istriku seharga 1 juta. Oh, bukankah aku menghajarnya? Bukankah aku menerjang tubuhnya hingga tercampak memeluk kaki meja? Bukankah aku meninju rahangnya hingga dia mengadu kesakitan? Kenapa sekarang aku di sini? Di mana ini? Kupaksa mata terbuka. Sangat berat dan perih. Kuraba kelopaknya. Terasa bengkak. Ya, Tuhan. Aku baru ingat. Anak buah Alex tiba-tiba datang dan mengeroyok aku. Alex, kau pengecut. Beraninya main keroyok. Hei, ada mayat, ada mayat. Terdengar teriakan seseorang. Syukurlah, akhirnya ada juga yang melihatku. Tak mengapa dia mengira aku mayat. Setidaknya teriakannya bisa menghalau anjing-anjing yang masih menjilati tubuhku ini. Masih hidup, itu nadinya masih berdenyut. Suara langkah beberapa orang ku dengar mendekat. Ini, kan penghuni kos-kosan yang di belakang pasar ini. Iya, kamar paling ujung. Oh, benar-benar. Yang istrinya cantik dan seksi itu, kan? Iya. Ayo, angkat. Kita antar ke kamar kosannya. Aku pasrah saja saat tubuhku dibopong beramai-ramai. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang sehariannya beraktivitas di pasar ini. Untung mereka mengenalku. Mbak, ini suaminya. Kan? Tanya salah seorang yang membopongku. Iya, Mas Gilang. Kenapa? Dia. Ya, Tuhan, kenapa bonyok begini? Itu suara merdu istriku. Harum. Enggak tahu. Mbak, kami menemukannya di tumpukan sampah di sudut pasar. Sepertinya habis dijambret, atau gimana? Mbak, tubuhku dibaringkan, tentu saja di atas lantai berlapiskan tikar plastik usang. Tulangku yang seperti remuk semakin terasa sakit saat diletakkan di lantai kasar ini. Kami permisi, Mbak. Kudengar langkah orang-orang yang telah menolongku semakin menjauh. Terima kasih, bapak-bapak. Kata Harum melepas di ambang pintu. Mas, kamu kenapa? Sih. Harum mendekatiku, kurasakan sentuhan air dingin di wajah dan kening. Istriku tengah menyeka luka-luka di wajahku dengan handuk yang telah dibasahi. Kubuka pelan kelopak mata. Wajah cantik istriku terlihat sama, lama-kelamaan semakin jelas. Duh, cantiknya. Hilang sudah rasanya perih dan ngilu di tubuh ini. Wajah Harum mampu menguranginya. Betapa besar magnet yang ada pada dirinya. Pantas saja orang-orang tadi menyebutnya Mbak Cantik. Rupanya istriku sudah terkenal di daerah ini sebagai Mbak Cantik dan seksi. Bangganya aku. Rum, Mas, kamu dari mana aja? Gak pulang 1 malaman. Pulang-pulang sudah bonyok begini. Tanya Hurum. Sekarang dia membersihkan lenganku dengan hati-hati. Kunikmati setiap senti wajah dan tubuhnya dengan tatapanku. Kunikmati aroma wangi yang menyeruak dari tubuh sintal itu. Sepertinya istriku baru saja mandi. Wangi shampoo tercium jelas dari rambutnya yang basah. Aps, rambut Harum basah. Apakah dia tadi keramas? Kenapa dia mencuci rambutnya? Aku hafal betul sifat Harum. Dia paling malas mandi, apalagi mencuci rambut. Kalau tidak terpaksa, dia nggak akan membasahi rambutnya. Hanya setiap kami habis bertempur saja. Tetapi, kenapa pagi ini dia keramas? Apakah dia habis bertempur tadi malam? Dengan siapa? Mas, ditanyai kok. Diam saja. Kamu dari mana? Kenapa nggak pulang? Kenapa kamu bonyok begini? Harum menatapku dengan mata cantiknya. Kubalas dengan tatapan mulai curiga. Kenapa menatap aku kayak gitu? Sih? Protesnya menyibakkan rambut basahnya ke belakang. Aku gak pulang 1 malaman. Karena berusaha cari uang. Bahkan sampai berantem dan bonyok begini. Kamu di rumah baik-baik saja. Kan, sayang? Tanyaku berusaha wajar. Emangnya kenapa? Aku baik-baik saja. Jawabnya santai. Dilepasnya baju kaos yang menempel di tubuhku, lalu digantinya dengan yang lain. Saat itulah aku melihat dengan jelas.
ada yang mencurigakan di lehernya. Warna ungu gelap membekas seperti bekas gigitan. Siapa yang telah meninggalkan tanda pertempuran di leher istriku? Rum, tumben kamu keramas. Biasanya meyos banget, kan? Tanyaku mulai memancing. Ada rasa curiga yang menyesakkan dada. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menyentuh istriku? Harum begitu baik, setia, dan sangat mencintaiku. Tidak mungkin dia tega memberikan tubuhnya dipakai orang lain. Tapi rambut basah ini, bekas di lehernya ini. Harum, tolong, sayang. Kau tidak melakukan apa-apa, bukan? Oh, iya, Mas. Tadi malam aku tidur ditemani Cecak. Mas Gilang gak pulang-pulang. Sih, Cecaknya nakal. Dia buang kotoran di rambutku. Terpaksa aku keramas. Terus, ini, apa? Sayang. Kuraba bekas mencurigakan di leher putihnya. Apaan? Sih? Harum berdiri. Mengembalikan handuk basah dan baju bekasku ke belakang. Kenapa hatiku terasa sakit? Sepertinya milikku telah dicuri orang lain. Meski dia tetap utuh. Tapi aku merasa ada sesuatu pada dirinya yang begitu berharga sudah tak pada tempatnya. Melur. Beginikah perasaanmu saat itu? Saat aku mendustaimu. Saat kau mulai curiga kalau aku berselingkuh di belakangmu. Aku tidur dengan perempuan yang ada di dekatmu. Mel, apakah kini aku mengalami hal yang sama? Apakah istriku telah berdusta juga? Sama seperti dulu kau mencurigaiku. Apakah dia berselingkuh juga? Apakah dia berselingkuh dengan lelaki yang ada di dekatku juga? Apakah ini karma? Mel, tolong jangan sumpahi aku. Aku gak bisa begini, Mel. Tolong cabut sumpahmu. Jangan sumpahi aku, Mel. Sakit. Sakit sekali rasanya didustai seperti ini. Sakit sekali rasanya ditikam dari belakang seperti ini. Mas, ada bawa uang? Enggak. Harum kulihat telah berganti pakaian. Rambut basahnya juga sudah kering. Alat make up dibawanya ke dekat pintu, lalu mulai merias wajahnya di sana. Di kamar sempit ini memang tidak ada cermin, apalagi limer untuk rias. Kasihan Harum. Untuk berdandan terpaksa dia harus ke dekat pintu, agar lebih terang. Cermin kecil digunakannya untuk melihat pantulan wajah semampunya. Maaf, sayang. Mas gak berhasil tadi malam. Keburu berantem. Celakanya mereka keroyokan. Maaf. Ya udah. Gak apa-apa. Kebetulan, uang simpananku masih ada. Aku beli sarapan dulu. Ya, simpanan dari mana? Bukannya kamu sudah gak punya uang selama ini? Sergahku. Namanya perempuan pasti punya uang simpanan. Mas, itu baru istri yang baik. Harus pandai berhemat dan menyisihkan sedikit untuk tabungan. Jeti, pas kepepet kek. Gini, kita masih bisa makan. Harum langsung keluar setelah menyelesaikan kalimatnya. Tak mungkin rasanya dia punya uang simpanan. Tapi, aku tidak bisa memaksa. Tubuh dan tenagaku masih begitu lemah untuk menyelidikinya. Berbicara saja rasanya sangat lelah. Harum kembali dengan sebuah bungkusan. Sepertinya lontong atau nasi gurih. Tapi, kenapa dia hanya membeli satu bungkus? Mas, ini. Nanti kamu sarapan. Ya, aku ditawari kerja di warung Bu Romlah. Lumayan gajinya bisa buat kita makan. Selama kamu belum dapat kerjaan, biar aku aja dulu yang kerja. Harum meletakkan bungkusan itu di dekat kepalaku, lalu langsung pergi keluar. Tunggu. Teriakku tak tahan lagi. Kenapa, Mas? Harum membalikan badan. Kau bilang apa? Tadi? Kau mau kerja? Tanyaku emosi. Iya, kenapa? Kamu kan gak kerja-kerja. Salah, kalau aku yang kerja. Jawabnya menantang. Kamu sepertinya berubah banget. Kamu memutuskan sesuatu tanpa merundingkannya dulu denganku. Apa maksudmu? Hah, Mas, jangan egois, dong. Aku keluar mau kerja. Kerjanya juga di warung makan, di dekat pasar itu. Kecuali kerjanya jadi TKW ke luar negeri, baru perlu berunding. Kalau nanti kamu udah kuat, makan siang datang aja ke warung Bu Romlah. Biar kamu lihat, aku itu beneran kerja atau bukan. Udah, terlambat. Nih,
Ini hari pertama aku kerja. Nggak enak kalau terlambat. Aku pergi. Aku hanya bisa mengelus dada. Mungkin Harum memang beneran kerja. Aku terlalu curiga. Sepertinya 3 hari sudah Harum bekerja di warung makan Bu Romlah. Selama 3 hari ini juga dia tak ada waktu lagi buatku. Pulangnya selalu larut malam. Pagi-pagi sekali sudah pergi lagi. Pernah kutanya kenapa larut malam pulangnya. Rasanya tak mungkin masih ada orang makan di tengah malam. Jawabannya sangat masuk akal. Menyiapkan makanan untuk dijual esok hari. Aku hanya bisa menerima, meski hati penuh curiga. Selama 3 hari ini pula, Harum seolah lupa tugasnya sebagai istri. Setiap aku mencoba menyentuhnya, 1000 alasan keluar dari mulutnya. Aku bosan di rumah. Sayang, mau keluar. Badanku belum fit. Benar. Kataku mencoba memeluknya dari belakang. Harum baru saja pulang. Dia langsung mandi lalu tidur di sebelahku. Posisinya masih sama dengan 2 malam terakhir, membelakangiku. Kalau boleh, aku mau, sayang. Sudah lama gak lagi, kan? Boleh? Tanyaku membelai perutnya. Perlahan ku cium tengkuk dan rambut wanginya. Maaf, Mas. Aku capek banget, mau tidur. Ketusnya spontan menepis tanganku. Posisinya masih membelakangiku. Sebentar saja, Rum. Aku janji gak akan lama-lama. Aku juga belum mampu untuk berlama-lama mainnya. Sayang, tenagaku belum pulih seperti sedia kala. Ya, sayang, ya. Bujukku memelas. Wanita itu diam. Sepertinya dia lulu juga. Atau kasihan lebih tepatnya. Entahlah. Yang penting keinginan ini tersalur. Aku mulai menciumi lagi tengkuk Harum. Sementara tanganku kembali meraba tubuhnya bagian depan. Kuremas-gemas 2 benda kenyal itu. Keinginan ini makin tak tertahankan. Segera kubalikan tubuh indahnya perlahan, hingga posisinya tengadah dengan mata terpejam. Segera kukulum bibir ranumnya. Kujelajahi rongga mulutnya dengan lidahku. Aneh, Harum tak membalas sentuhanku. Apakah Harum tidur? Kukira matanya terpejam karena menikmati cumbuanku. Tapi ternyata aku salah. Dia sudah benar-benar tidur. Mungkin dia memang sangat capek bekerja di warung makan itu. Biarlah. Aku harus maklum meski hati gelisah kian tersiksa. Beginikah perasaanmu dulu, Mel? Saat aku menolakmu. Alasanku karena gak tega dengan bayi kita di perutmu. Padahal karena aku jijik melihat perut buncitmu. Sebab ada Harum yang begitu sempurna dan memuaskanku. Mungkinkah saat ini Harum melakukan hal yang sama? Seminggu sudah Harum bekerja. Ada yang aneh malam ini. Mataku belum juga mau terpejam. Bukan karena kerasnya lantai yang kutiduri, tanpa tilam apalagi ranjang empuk. Bukan pula karena rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum, akibat tidur hanya berlapiskan tikar tipis usang. Dan bukan pula karena hujan gerimis yang membasahi bumi, yang menambah dingin cuaca malam ini. Aku tak bisa tidur, karena pikiran tak bisa lepas dari istriku. Harum belum juga pulang. Meskipun tidak ada jam yang tergantung di dinding kamar, tak juga ada arloji yang melilit di tangan. Tapi, aku yakin ini sudah sangat larut. Kemana Harum? Tak mungkin masih bekerja di warung sampai jam segini. Mungkin pekerjaannya mengupas bawang atau memetik cabai belum kelar. Biarlah ku tunggu sebentar lagi. Ku coba menenangkan diri. Ku tarik sarung kumal pengganti selimut. Hawa dingin dari lantai terasa kian menusuk, apalagi menjelang tengah malam begini. Bila ku tarik ke sebelah atas, kakiku tak bisa tertutup. Sebaliknya bila ku tarik ke bawah, dada sampai kepala tak tertutup. Apa yang harus kulakukan melawan hawa dingin ini? Terpaksa badanku bengkokkan, persis seperti udang. Hampir setengah jam aku masih betah dengan posisi itu. Tapi, selanjutnya aku tak tahan lagi. Harum belum juga kembali. Aku harus melakukan sesuatu sekarang. Gegas aku bangkit. Kurai pisau belati yang kutaruh di bawah tikar. Kuselipkan di pinggang. Aku harus berjaga-jaga. Siapa tahu anggota Elix atau anggota Vika tiba-tiba datang menyerang. Kupakai sandal jepit di balik pintu kamar, tanpa mengunci pintu. Aku segera melangkah dengan terburu. Warung Bu Romlah terlihat sudah tutup. Hanya pintunya masih terbuka sedikit.
Aku merasa lega, ternyata istriku memang benar-benar masih bekerja. Ku ketuk halus pintu yang setengah terbuka. Ku dengar langkah mendekat. Gilang, ada apa? Bu Romlah muncul menguakkan daun pintu agar semakin lebar. Mau menjemput Harum. Bu, udah larut. Saya khawatir dia nggak berani pulang. Sahutku sambil tersenyum sopan. Oh, belum pulang? Ya. Bu Romlah mengernyitkan kening. Aku terkesiap. Dadaku tiba-tiba bergemuruh. Belum, Bu. Memangnya Harum tidak di sini? Tanyaku menjengukkan kepala ke dalam warung. Tadi di sini, tapi seperti biasa, jam 6 sore sudah pulang. Kata Bu Romlah ikut tegang. Setiap hari pulangnya jam 6 sore. Tanyaku semakin gelisah. Iya, selalu begitu. Kenapa? Apakah Harum selalu terlambat pulang? Aku tak bisa menjawab. Pikiranku langsung melayang kemana-mana. Kecurigaan langsung menyeruak. Setiap hari dia pulang kerja jam 6 sore. Tapi pulang ke rumah selalu tengah malam. Kemana Harum sepulang kerja? Dalam kondisi hamil lagi. Duh, Harum. Rahasia apa yang kau sembunyikan dariku sebenarnya? Apakah kamu perlu ditemani suami saya untuk ikut mencari Harum? Biar saya bangunkan dia. Usul Bu Romlah. Tidak usah, Bu. Nanti juga dia pulang sendiri. Mungkin dia ke rumah temannya. Kalau begitu saya permisi. Ya, Bu. Kataku melangkah pergi. Iya, baik. Aku melangkah gontai tak tahu harus kemana sekarang. Suasana pasar sudah sangat sepi. Aku harus menerobos ke belakang kios-kios gelap itu untuk memotong jalan, agar lebih cepat sampai di kos-kosan. Entah kemana aku harus mencarinya. Aku tak punya ide sama sekali. Terpaksa aku harus kembali pulang. Semoga dia sudah ada di rumah sekarang. Dari mana? Om. Susi, penghuni kamar kos yang paling pinggir, rupanya belum tidur. Entah siapa yang ditunggunya tengah malam begini. Janda muda itu duduk sendiri di teras kos-kosan sambil menghisap sebatang rokok. Baru seminggu dia ngekos di tempat ini. Cari angin. Sahutku asal. Ku teruskan langkah menuju kamarku ya paling ujung. Cari angin atau nungguin dedek sayang? Enak. Ya, sampean. Istri kerja, sampean ongkang-ongkang kaki di rumah saja. Sindirnya. Aku tak menghiraukan. Malam ini, kira-kira dia bawa duit berapa? Ya, Om. Kalau banyak, traktir, dong, sesekali. Siapa tahu malam ini yang booking bos tajir. Sesekali bagi rejeki, dong. Jangan makan sendiri mulu. Aku tercekat. Spontan ku hentikan langkah kaki. Aku tercekat. Spontan ku hentikan langkah kaki. Kalimat Susi sungguh mengagetkanku. Ingat tetangga. Om, banyak yang gak makan. Imbuhnya lagi. Dadaku kian bergemuruh hebat. Nafas bahkan terasa sesak. Tanganku tiba-tiba mengepal. Betapa ingin kuhantamkan ke wajah perempuan itu. Tapi, mengingat dia adalah seorang perempuan, terpaksa amarah ini kuredam. Om, sesekali duduk sini, dong. Kita ngobrol-ngobrol sambil menunggu sang adinda pulang. Celotehnya lagi. Oke, aku akan layani dia kali ini. Sekaligus mencari kebenaran ucapannya barusan. Aku berbalik, lalu mendekatinya di teras. Kuhenyakan tubuh di bangku papan. Tak jauh darinya. Gitu, dong, Om, sesekali. Jangan ngurung diri terus di kamar. Rokok, katanya menyodorkan sebungkus rokok yang telah terbuka. Aku mengambilnya sebatang. Janda kembang itu mengambil mancis, lalu menyulut ujung rokok yang telah menempel di mulutku. Terima kasih. Ucapku lalu mulai menghisapnya perlahan. Sudah berapa lama tinggal di kos ini? Tanyanya kemudian. Sebulan. Jawabku acuh. Kumainkan asap rokok di dalam mulut, lalu mengeluarkan perlahan. Aktivitasnya apa? Sih, kok siang hari nggak pernah saya lihat? Istrinya aja yang saya perhatikan kerja di warung itu. Perempuan rada tomboy itu ikut mempermainkan asap rokok di mulutnya. Gak ada. Jawabku semakin acuh. Pantesan, istri mencari tambahan lagi. Maksudnya? Tanyaku ketus. Aku kembali tersinggung. Dia cari tambahan duit dengan cara jual diri. Jawabnya tanpa basa-basi.
Hei, jangan sembarangan. Ya, teriakku melotot tajam. Perempuan itu terkekeh. Gak usah malu mengakuinya. Om, sekosan ini udah tahu, kok. Biasa aja. Kali. Atas dasar apa? Ya, kamu ngomong seperti itu. Kamu punya bukti. Ancamku. Bukti apa? Tiap malam istrimu diantar pulang oleh lelaki hidung belang. Masih perlu bukti lagi. Lelakinya yang bergantian. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu. Pungkasnya sinis. Aku terperangah. Segera aku matikan api rokokku meski masih tersisa separuh. Aku bangkit berdiri, lalu melangkah meninggalkannya. Itu lebih baik daripada wajahnya bonyok kena tinjuku. Om, panggilnya tak kuhiraukan. Malam ini mereka sewa kamar di Hotel Melati di Jalan Jam Engin Tenegram. Om tahu, kan? Hotel murahan tempat orang esek-esek itu. Lihat aja, ke sana. Kamar nomor 15. Sepertinya istri Om malam ini gak pulang. Karena bookingan 2 orang sekaligus. Hebat, ya istri Om, sanggup melayani 2 orang hidung belang bersamaan. Mau cepat kaya? Atau memang dasar ganas, Om? Aku berbalik. Kali ini emosiku tak terkendali lagi. Meja dari kayu itu seketika hancur kena pukulan tanganku. Untunglah tetap kuingat dia perempuan. Kalau tidak, mungkin rahangnya sudah hancur kena tinjuku. Loh, kenapa emosi? Aku hanya mau bantu, Om, karena sekarang aku yakin kalau Om gak tahu kalau istrinya tukang esek-esek. Malah emosi. Nyesel gue nolongin lu. Kampret, deh, katanya sambil berlalu. Aku terperangah. Kenapa perempuan mirip laki-laki itu sangat yakin dengan ucapannya? Dari mana pula dia tahu semua info tentang istriku malam ini? Ah, aku tidak bisa berpikir panjang lagi. Aku harus membuktikan infonya tadi. Tapi, bagaimana caraku menuju ke hotel kecil itu? Malam sudah sangat larut. Mana ada ojek atau angkutan jam segini? Seolah tahu keperluanku, tiba-tiba sebuah ojek melintas. Spontan aku memanggilnya. Ku minta dia mengantarku ke hotel itu. Sama sekali aku tak berpikir, kenapa bisa kebetulan sekali ada ojek yang melintas saat aku butuh. Aku juga tidak menyadari kalau janda yang menyampaikan info tadi mengikutiku dari belakang. Seorang petugas hotel menghentikan kami. Aku langsung bergerak turun, merogoh saku celana. Uang pemberian harum masih ada di sana. Mungkin bisa kugunakan untuk menyogok petugas. Tapi, belum sempat kulakukan. Supir ojek telah menyelesaikannya. Tak juga terpikir olehku, kenapa petugas hotel takluk kepada sang supir ojek yang telah mengantarku. Tujuan utamaku adalah kamar nomor 15. Tanpa halangan aku mencarinya. Supir ojek malah mengikutiku. Aku tak ada waktu untuk menanyakan alasannya. Bayangan harum berada dalam pelukan 2 laki-laki hidung belang membuat otakku tak bisa berpikir apa-apa lagi. Ku gedor pintu kamar maksiat itu dengan halus. Tatap aku berusaha menjaga agar mereka tak sampai curiga sebelum pintu dibuka. Siapa? Terdengar suara dari dalam. Cilah, itu suara Elix. Aku hafal betul suaranya. Darahku mulai mendidih. Namun, dalam hati masih sempat berdoa. Semoga bukan harum perempuan yang bersamanya. Pesanan. Tiba-tiba petugas hotel tadi sudah ada di sampingku. Supir ojek berdiri bersamanya. Oh, makanan yang kami pesan tadi, ya? Tanya suara yang lain dari dalam. Astaga. Berarti benar ada 2 orang lelaki di dalam kamar ini. Ya, Tuhan. Semoga lantai yang mereka booking bukan istriku. Ya, Allah. Maaf. Saat kepepet begini, baru aku ingat Allah. Pintu terkuak sedikit. Aku langsung menyerbu masuk. Hei, apa-apaan ini? Teriak lelaki setengah telanjang yang membuka pintu. Aku tidak mengenalnya. Segera aku menerjang ke dalam. Mencari orang yang bersamanya. Benar dugaanku, Elix ada di dalam. Lelaki bangsat itu dalam keadaan telanjang. Ku tatap tajam perempuan yang terlentang di ranjang. Aku tak bisa melihat wajahnya. Elix meraih selimut langsung menutupi si perempuan. Lalu bangkit menerjangku. Aku menghindar, cepat melompat ke arah ranjang. Ku tarik kasar selimut yang menutupi lant murahan itu. Namun,
Seketika bumi yang kupijak terasa runtuh. Langit bagai menindih. Aku terduduk lemsah, sangat tidak berdaya. Hanya bisa melongo tak percaya. Tubuh harum telanjang depan mataku. Aroma percintaan menguat. Ceceran SPRM di spray ranjang terlihat masih basah. Tubuh seksi itu milikku. Hari ini penuh tanda merah bekas gigitan dua durjana yang kehausan. Maaf, Mas. Sekarang juga, tolong talak aku. Pinta harum lebih mengagetkan lagi. Suara merdu itu bagai besi panas yang menusuk gendang telingaku. Aku terduduk di lantai kamar maksiat itu. Aku gak bisa lagi menjadi serimu. Kau sudah tak punya apa-apa lagi. Tak ada juga yang bisa kuharap darimu. Sebenarnya aku sangat mencintaimu. Tapi, aku butuh uang. Ibu dan Mas Yanto harus kubebaskan dari penjara terkutuk itu. Kau tidak punya uang untuk itu, bukan? Maaf, aku tak butuh kau lagi. Rum, sadarlah, sayang. Pulanglah. Aku akan memaafkanmu. Demi anak kita yang di perutmu itu, sayang. Pintaku memelas. Anak. Harum terkekeh. Aku merasa ditampar. Perempuan yang telah kuperjuangkan selama ini menertawaiku. Kukira hanya Kak Melur yang begitu naif dan bodoh. Ternyata kau tak kalah naif. Mas, jauh lebih bodoh malah. Aku tidak pernah hamil. Apakah kau pikir lelaki letawi sepertimu bisa bikin aku puas dan hamil? Maaf, kau tak berguna buatku, Mas. Harum. Pandanganku seketika gelap. Aku tak tahu bagaimana awalnya. Berarti itu berkali-kali Harum.